Ya Allah, wafatnya sang kakek yaitu Abdul Muttalib, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dialihkan oleh sang kakek dalam mengasuh Rasulullah kepada sang paman yaitu Abu Thalib. Lamma kana sinnuhu sallallahu alaihi wasallam thamana sinin, ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, tuwfiya Abdul Muttalib, sang kakek yang bernama Abdul Muttalib wafat. Walahu minal umri khamsun wa tis'una sanah, usianya 95 tahun. Jadi kakeknya Rasulullah wafat di usia 95 tahun, termasuk dari orang yang panjang umur. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah, sehat wal afiat, fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Wakila, ada yang mengatakan usianya 100 bukan 95. Waqad qila lahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, atadzkuru mauta Abdul Muttalib, wahai Rasulullah, apakah jenengan ingat dengan wafatnya sang kakek yaitu Abdul Muttalib? Rasulullah menjawab, na'am wa ana yauma idin ibnu thamani sinin. Iya, saya ingat, waktu itu usia saya 8 tahun. Nah, ketika sang kakek sudah hadaratul wafah, beliau sudah nazar, sudah detik-detik mau wafat, ausa bihi sallallahu alaihi wasallam ila ammihi syaqiqi abihi Abi Thalib. Beliau mewasiatkan Rasulullah agar diasuh oleh saudara kandung ayah Rasulullah. Ayah Rasulullah namanya Abdullah, ayah saudara kandungnya diantaranya siapa? Abu Thalib. Maka Abdul Muttalib sang kakek mewasiatkan, wahai anakku, cucu saya ini urus, anggap seperti anakmu. Masya Allah, akhirnya wasiat sang kakek ini dilakukan oleh Abu Thalib, dan beliau tidak menganggap Rasulullah sekedar keponakan atau sekedar wasiat dari sang ayah, akan tetapi Abdul Muttalib memperlakukan Rasulullah melebihi anak. Bahkan ketika Abdul Muttalib membagi makan, waktunya makan, beliau ini dikenal mukillan fil mal di sini. Abdul Muttalib ini yaitu orang yang miskin, sedikit hartanya, anaknya banyak. Nah, ketika waktu makan, Abdul Muttalib menyuruh anak-anak kandung beliau untuk ngalah, dahulukan ini. Siapa? Nabi Muhammad ini. Karena Abu Thalib mengingat anak kecil ini ditinggal ayahnya masih di dalam perut ibu, ditinggal ibunya masih usia 6 tahun, sekarang ditinggal sang kakek usia 8 tahun. Sudah ini anak ini sudah gak punya orang tua, ini sudah yatim piatu. Maka Abdul Muttalib sangat-sangat menyayangi Rasulullah melebihi sang anak. Masya Allah. Karena Abdul Muttalib selalu melakukan demikian, tiap mau bagi makanan kepada anak-anak beliau mendahulukan Rasulullah, maka beliau Abu Thalib mendapatkan hal yang sangat luar biasa, yang belum pernah beliau alami. Makanan yang biasanya cukup dikit-dikit atau bahkan kurang biasanya, dengan kehadiran Rasulullah ini lebih-lebih. Jadi Rasulullah didahulukan, yang paling terakhir ini sampai nggak habis. Jadi ayo terus-terus sampai paling terakhir nggak habis. Ini keberkahan Rasulullah yang dialami oleh siapapun yang selalu bersama dengan Rasulullah. Pertama dialami oleh siapa? Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Dialami oleh sang kakek, dialami oleh sang paman, sekarang Abu Thalib. Masya Allah, beliau yang dikenal miskin semenjak kehadiran Rasulullah bukan kurang tapi malah cukup dan luber. Masya Allah, itu doa kita, Allahumma ya Rabbana cukupono luberono. Jadi luber-luber, lebih-lebih berkah baginda Rasulullah. Nah, pelajaran bagi kita, kalau kita ingin mendapatkan rizki berkah, ingin mendapatkan rizki cukup dan luber, ya bagaimana kita bisa menghadirkan baginda Rasulullah di rumah kita, menghadirkan Rasulullah pada hati kita dengan banyak bersolawat, dengan mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Nah, Rasulullah secara ruhaniyah akan hadir, akan menyinari rumah kita, menyinari hati kita. Fa insya Allah, Allah akan memberikan kecukupan bahkan kelebihan dalam harta. Begitu ya ikhwan. Kemudian
Satu poin penting, istisqa'u Abi Thalib. Ini disebut oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Mafahim Yajibu an Tusahhah. Biar kita tahu, sejarah ini adalah pelajaran yang sangat universal, yang mencakup segala aspek, segala macam fan ilmu, mencakup akidah, mencakup akhlak dan adab, mencakup fikih. Bahkan ini mencakup masalah apa? Masalah tawassul. Abu Thalib ini pernah tawassul. Apa tawassul itu? Tawassul itu kita minta kepada Allah lewat perantara. Gitu ya. Kita ingin datang ke presiden, kalau tanpa perantara kita sulit. Jadi kita datang ke presiden itu kita lewat perantara. Begitu juga ketika kita mau datang kepada Allah, kita mau doa minta kepada Allah, permintaan yang sangat mendesak sekali, maka butuh dengan yang namanya tawassul. Soalnya kita ini sulit mengandalkan amal ibadah kita. Apa yang bisa kita andalkan? Ya ibadah, ya segitu-segitu saja, belum tentu diterima. Dosa sakwake-ake ini, pasti kalau dosa pasti diterima, pasti dicatat dosa soalnya ya. Ibadah ini yang belum tentu diterima. Nah, ketika kita butuh sekali dan mendesak, kita nggak bisa mengandalkan apa yang kita miliki. Butuh orang dalam, kan gitu ya. Butuh relasi biar kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Abu Thalib terjadi qahat syadid. Apa itu? Paceklik atau musim kering yang sangat sekali. Sehingga banyak binatang-binatang ternak yang mati. Banyak tanaman-tanaman yang mati. Banyak orang-orang yang kelaparan hampir mati. Maka mereka minta kepada berhala-berhala yang di sebelah Ka'bah, kepada Lata, Uzza, Mana, Salih Tatal Ukhra, dan semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Akhirnya ada orang tua yang Masya Allah perawakannya ini sangat ganteng, sangat tampan, sangat bersih, wibawa. Tiba-tiba orang tua ini mengatakan, apa yang kalian lakukan wahai penduduk Mekah? Kenapa kalian minta-minta kepada berhala? Seharusnya kalian ini minta tolong kepada keturunannya Nabi Ibrahim yang sekarang masih ada. Buat apa bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim masih kalian abadikan di sebelah Ka'bah, sedangkan keturunannya nggak kalian toleh. Akhirnya mereka, apa yang jenengan maksud ini Abu Thalib? Nah, setelah itu mereka langsung berbondong-bondong ke rumahnya Abu Thalib. Setelah sampai di rumahnya Abu Thalib ini membawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau membawa Rasulullah, kemudian beliau tempelkan punggung Rasulullah di Ka'bah. Jadi di dinding Ka'bah ditempelkan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak tahu, pokoknya ada keinginan seperti itu. Tiba-tiba Abu Thalib ingin melakukan itu. Anak kecil ini yang Abu Thalib merasakan dia membawa keberkahan di keluarganya, dia sudah punya rasa optimis, sudah punya prediksi kuat, anak kecil ini membawa berkah. Walhasil ditempelkan Rasulullah di mana? Di dinding Ka'bah. Maka ketika sudah ditempelkan dan Abu Thalib masih tawaf lagi sebagaimana dalam sejarah disebutkan, apa yang terjadi ya ikhwan? Awan-awan itu dari segala penjuru langsung berkumpul menjadi satu. Subhanallah. Tiba-tiba langsung waktu itu berkumpul menjadi satu dan jadilah mendung. Kemudian turunlah hujan yang sangat deras. Akhirnya di lembah-lembah ini mencucurkan air yang sangat deras. Masya Allah, seketika itu pula di kota Mekah, Masya Allah, turun hujan yang sangat deras. Binatang-binatang ternak, Masya Allah, bisa segar lagi. Tanaman-tanaman dan semua orang penduduk Mekah waktu itu bisa bisa mendapatkan air lagi. Ini keberkahan Rasulullah yang dialami oleh Abu Thalib. Beliau bertawassul kepada Rasulullah. Ini ada babnya khusus oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Soalnya sebagian orang yang gagal faham mengatakan nggak boleh kita tawassul. Jadi kita datang ke kuburan Kasin, ke Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, ke Habib Abdul Qadir bil Faqih, ini gurunya Abuya. Kita ini datang ke sana bukan minta kepada beliau, kan gitu ya ikhwan.
Mosok katin jaluk nang kuburan? Kan enggak. Kita ini hanya menjadikan beliau yang di masa hidupnya adalah orang soleh, bahkan wali dari aulia illah. Kita minta kepada Allah lewat perantara mereka yang dekat kepada Allah. Bukan kita minta, beb saya nggak punya uang, beb tolong, nggak. Bukan, ini jelas syirik, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Kita ini mintanya kepada Allah lewat perantara mereka. Ini namanya tawassul. Nah, orang yang gagal faham tadi mengatakan nggak oleh apa ziarah kubur, ngapain ziarah wali songo, semuanya syirik. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil ini perbincangan yang cukup panjang lebar diluruskan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Mafahim Yajibu an Tusahhah. Di antara satu argumen yang beliau gunakan adalah tawassulnya Abu Thalib dengan baginda Rasulullah yang waktu itu masih kecil. Nah, ini terjadi di tahun ke-8. Akhirnya Abu Thalib membuat satu bait syair yang sangat indah, terkenang dan dihafal oleh semua orang yang faham tentang bab ini. Wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Masya Allah, anak kecil yang putih. Yustasqal ghamam, apa itu? Awan-awan bisa bercucuran air hujan dengan wajahnya atau dengan keutamaan anak kecil ini. Simalul yatama, tempat berharapnya anak-anak yatim, tempat berharapnya orang-orang miskin. Subhanallah, ini adalah syair yang sangat indah digubah oleh Abi Thalib. Itu sekilas tentang sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 Hijriah. Ya Allah, lay 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 lay